Bangka Belitung dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, terutama sektor pertambangan dan kelautan. Namun, di balik itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terdampak aktivitas pertambangan. Eksploitasi timah dan deforestasi telah berdampak pada kualitas air tanah dan sungai, menyebabkan penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, masih ada masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak, yang beresiko menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan. Air bersih dan sanitasi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam menjaga kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Air bersih diperlukan untuk minum, memasak, kebersihan pribadi, dan berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Sanitasi yang baik mencakup sistem pengelolaan limbah, pembuangan air kotor, serta fasilitas kebersihan seperti toilet dan drainase yang layak. Jika sanitasi buruk, air dapat terkontaminasi oleh limbah dan menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi lainnya. Sebaliknya, tanpa akses air bersih, praktek sanitasi yang baik sulit diterapkan, yang dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang baik harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Air bersih merupakan salah satu elemen penting yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Air begitu juga dengan sanitasi. Keduanya bisa dibilang hak semua manusia. Sayangnya, tidak semua daerah tempat tinggal menyediakan sumber air bersih yang cukup dan sanitasi yang baik. Beberapa daerah masih mengalami masalah ini, dikarenakan beberapa faktor, dimulai dari keterbatasan sumber air, akses yang belum dimaksimalkan, kebiasaan penduduk yang menyebabkan krisis sanitasi, dan banyak hal lainnya. Hal ini juga terjadi di Bangka Belitung, khususnya daerah pedesaan, seperti yang ditemukan di beberapa artikel, contohnya Desa Petaling, Desa Suwakgual, Desa Gersik, dan lain-lain. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik, angka rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak rata-rata hanya mencapai angka 90%. Bahkan di Bangka Selatan terdapat 16,61% rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Kemudian, berdasarkan sebuah artikel, persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Pangkal Pinang mencapai 93,95%. Namun, tingkat pelayanan perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Pinang hanya mencakup 9,2% dari seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan dalam distribusi air bersih yang mengakibatkan banyak warga mengandalkan sumber air alternatif. Penyebab dari keterbatasan sumber daya air pun ada beberapa hal. Misalnya, sumber air yang terkontaminasi, baik dari lingkungan maupun tindakan manusia. Bangka Belitung memiliki dua musim dominan, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Saat musim kemarau, jumlah air berkurang, sedangkan saat musim hujan, banjir terjadi, sehingga sumber air seperti sumur dapat terkontaminasi. Begitu juga terkontaminasinya air dikarenakan pertambangan. Bangka Belitung memiliki sumber timah yang sangat kaya, sehingga pertambangan tidak terhindarkan. Contohnya, sumber air baku di Belitung yang diduga tercemar oleh limbah tambang biji timah ilegal. Selain itu, terdapat faktor sosial, ekonomi, dan budaya atau kearifan lokal. Beberapa penduduk pedesaan di Bangka Belitung masih mengandalkan cara tradisional seperti BABS atau buang air besar sembarangan
di daerah sungai, laut, dan perhutanan yang menunjukkan rendahnya sanitasi dan meyakini bahwa alam adalah penyedia terbaik dengan mengandalkan air sumur sebagaimana adanya dibanding air PDAM dan sistem pengolahan modern. Belum lagi masih adanya jamban apung yang digunakan sehingga membuat air semakin tidak bersih. Kemudian, faktor seperti rendahnya kesadaran akan kebersihan lingkungan, dampaknya terhadap kesehatan dan minat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah juga menjadi alasan permasalahan sumber air bersih dan sanitasi. Sebagian masyarakat di daerah terpencil memiliki tingkat ekonomi yang rendah, sedangkan pembangunan fasilitas sanitasi atau air bersih seringkali memerlukan kontribusi dana dari masyarakat, yang bisa menjadi beban bagi mereka sehingga ketersediaan infrastruktur sangat terbatas. Ini membuat mereka terkadang memilih untuk tetap menggunakan sistem tradisional karena enggan membayar setelah terbiasa menggunakan air gratis dari alam yang menjadi faktor ekonomi dalam hal ini. Solusi atas hal ini yaitu telah dilakukan dengan memberi edukasi dan kesadaran masyarakat, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, konservasi sumber daya air, kolaborasi antara lembaga dan pihak terkait, dan lain-lain. Kemudian, terdapat solusi lain seperti subsidi atau bantuan dari pemerintah, rehabilitasi lahan bekas tambang dan penghijauan, dan pengelolaan limbah dan sanitasi yang lebih baik.